Alejandro Garnacho membalas seorang penggemar yang mengejeknya, menyusul kekalahan telak Manchester United dari Liverpool. Garnacho menikmati musim 2023-24 yang mengesankan di Old Trafford, memantapkan dirinya di starting 11 dengan gol terbaiknya musim ini melawan Everton, dan mencetak gol dalam kemenangan final Piala FA atas Manchester City. Pemain sayap itu merupakan bagian dari skuad Argentina yang memenangkan Copa America musim panas ini, kembali berlatih di Carrington pada bulan Agustus setelah liburan musim panasnya. Dengan sedikit pramusim yang telah dilaluinya, Garnacho telah kembali ke dalam tim setelah musim panas yang sibuk, memulai dari bangku cadangan dalam pertandingan pembukaan Liga Primer musim ini melawan Fulham dan Brighton. Pemain Argentina itu dimasukkan ke dalam starting 11 pada hari Minggu melawan Liverpool, tetapi berjuang untuk membuat dampak dalam apa yang merupakan penampilan tim yang suram dari United, dihancurkan 3-0 oleh musuh bebuyutan mereka di kandang sendiri. Setelah pertandingan, sebuah video berjudul Alejandro Garnacho, sejauh ini musim ini, muncul di X yang mengejek pemain sayap tersebut. Klip berdurasi 2 menit dan 17 detik yang telah diedit secara besar-besaran itu, memperlihatkan contoh-contoh bintang United yang salah menempatkan umpan, dan gagal mengalahkan lawannya dalam 3 pertandingan pertama timnya musim ini, tidak termasuk asisnya melawan Fulham, dan golnya dari bangku cadangan melawan Manchester City di Community Shield. Garnacho menanggapi klip tersebut dalam tweet yang sekarang telah dihapus, dengan menulis, "Buang-buang waktumu membuat klip untukku, sejauh ini itu adalah hidupmu," di samping emoji tertawa. Garnacho kemudian menghapus tweet tersebut. Tim Manchester United U18 dan U21 menjalani akhir pekan yang baik, dengan kedua tim menang di Liga Primer U18 dan Liga Primer 2. Tim U18 asuhan Adam Lawrence mengalahkan Liverpool 2-0 dalam pertandingan kandang pertama mereka musim ini pada hari Sabtu, yang membuat United mengawali musim ini dengan baik. Tim U21 asuhan Travis Binion mengalahkan Blackburn Rovers 3-1 di Ewood Park pada Jumat malam, yang membuat United menang 2 kali dan kalah 1 kali dalam 3 pertandingan pembuka Liga Primer 2 musim ini. Gabriele Biancheri, 17 tahun, menjadi bintang bagi United akhir pekan ini. Ia tampil selama 8 menit terakhir untuk tim U21 melawan Blackburn Rovers, dan mencetak gol semenit kemudian, untuk mengubah kedudukan menjadi 3-1 untuk United. Setelah Ethan Ennis membuka skor dan Sam Mater mengembalikan keunggulan bagi United. Biancheri ditakdirkan untuk meraih kesuksesan di United dan telah mencetak 3 gol kompetitif untuk United musim ini, bermain di level U21 dan U18. Striker Wales tampaknya tampil lebih baik di level U18, tetapi peningkatannya ke tim U21 menunjukkan betapa hebatnya dia saat ini, yang akan menjadi pertanda baik bagi United jika dia terus berkembang. MU punya rencana besar untuk akademi mereka tahun ini. Jason Wilcock adalah salah satu orang yang mengamati Biancheri dengan saksama. Eksekutif United itu hadir untuk melihat Biancheri mencetak 2 gol dalam pertandingan Liga terakhir U18 musim lalu. Musim masih awal, tetapi Biancheri membuat pelatih dan pencari bakat tergila-gila dengan potensinya. Kone diintegrasikan ke dalam tim Manchester, sementara Obi Martin, Lusale, dan Overi sedang menunggu persetujuan FA. Musim lalu, tim U18 Manchester United menjuarai Liga. Bakat seperti Harry Amos termasuk di antara mereka yang bersinar, tetapi Jack Fletcher, Jais Fitzgerald, Mantato, Ibrahimov, Shealash, Ennis, Weate, dan Williams adalah beberapa dari sekian banyak yang patut diperhatikan. Galatasaray telah mendekati Manchester United untuk menanyakan jasa Casemiro, menurut laporan di Turki. Gelandang United itu mendapat kecaman keras setelah penampilan buruknya melawan Liverpool selama akhir pekan. Erik ten Hag mengganti gelandang veteran itu dengan Toby Collier yang berusia 20 tahun untuk babak kedua. Akan menarik untuk melihat bagaimana ia menangani Casemiro selama sisa musim ini. Karena jendela transfer di liga-liga besar Eropa, serta di Arab Saudi telah berakhir,
Banyak yang percaya bahwa Ten Hag tidak punya pilihan selain mencari tempat bagi pemain dengan bayaran tertinggi di klub tersebut dalam rencananya, setidaknya hingga jendela transfer Januari. Namun, tampaknya Galatasaray dapat menawarkan setan merah solusi yang sangat cepat terkait situasi sulit mantan pemain Real Madrid itu di Manchester. Jendela transfer di Turki masih dibuka hingga 18 September. Kemungkinan kepindahan Casemiro ke Turki dalam beberapa minggu mendatang tidak dapat dikesampingkan. Pada Selasa malam, jurnalis Turki, Ali Naci Kucuk, mengklaim Galatasaray telah bergerak untuk bintang pemenang Liga Champions 5 kali itu. Ia melaporkan bahwa klub yang bermarkas di Istanbul itu sedang dalam pembicaraan dengan raksasa Liga Premier itu mengenai kesepakatan pinjaman selama 1 musim untuk Casemiro. Setelah menggarisbawahi ambisi mereka dengan merekrut Victor Osimhen, Galatasaray telah menunjukkan bahwa mereka mampu mendatangkan pemain-pemain papan atas. United telah terbuka untuk mendengarkan tawaran yang sesuai untuk Casemiro sepanjang musim panas. Namun, masih belum jelas apakah mereka akan siap untuk melepas pemain internasional Brasil itu untuk sementara waktu, mengingat sudah ada Manuel Ugarte sebagai pengganti. Manuel Ugarte mengungkapkan bahwa ia berbicara dengan 2 bintang tim utama Manchester United saat ini, dan 1 mantan pemain sebelum menyelesaikan kepindahannya senilai 51 juta pound ke Old Trafford pada hari terakhir bursa transfer. Ia akan siap untuk melakukan debutnya setelah mewakili Uruguay selama jeda internasional. Sebelum berangkat ke Amerika Selatan, pemain bernomor punggung 25 Man United yang baru itu telah menjelaskan mengapa ia memutuskan untuk bergabung dengan klub tersebut dan bagaimana ia dibujuk untuk pindah oleh 3 pemain setan merah. Ia banyak berbicara dengan Facundo Pellistri. Ugarte juga mengungkapkan bahwa ia berbicara dengan Kapten MU, Bruno Fernandes, dan bek Lisandro Martinez sebelum menuntaskan transfernya ke kubu Manchester. Ugarte bisa melakoni debutnya untuk Man United saat mereka bertandang ke St. Mary's Stadium untuk menghadapi Southampton yang baru promosi di Liga Premier pada 14 September. Tidak butuh waktu lama bagi Scott McTominay untuk merasakan volatilitas yang sangat cepat dari bos barunya di Napoli. Antonio Conte mengkritik jendela transfer yang tidak masuk akal yang didominasi oleh kisah Victor Osimhen yang tidak senonoh. Mantan bos Chelsea dan Tottenham Hotspur itu merasa persiapannya untuk musim baru telah terpukul keras oleh jendela transfer yang baru ditutup pada malam pertandingan ketiga Serie A musim 2024-2025. Karena itu, Conte mendapati dirinya mempersiapkan diri untuk perjalanan hari Sabtu ke Parma, pertandingan yang dimenangkan Napoli dengan skor 2-1, di tengah semua ketidakpastian seputar masa depan Osimhen, dan tidak ada satupun pemain tengah yang direkrutnya Billy Gilmour atau McTominay yang siap tampil. Lulusan Akademi Manchester United itu mengamankan kepindahannya senilai 25 juta pound ke Italia minggu lalu. Namun, Conte merasa frustrasi tidak hanya dengan waktu jendela transfer, tetapi juga kurangnya waktu yang ia miliki untuk bekerja sama dengan McTominay, karena keterlibatannya dengan Skotlandia menjelang pertandingan Nations League yang akan datang. Menurutnya sungguh tidak masuk akal memulai musim saat bursa transfer sedang berlangsung. Napoli menunggu pemain yang datang pada hari terakhir dan kemudian butuh waktu untuk mengintegrasikan mereka. Hal ini juga terjadi kepada Erik ten Hag. Untuk McTominay dan Gilmour, mereka akan pergi ke tim nasional dan akan kembali mendekati pertandingan 15 September dengan Cagliari. McTominay tidak terdaftar tepat waktu untuk masuk skuad selama akhir pekan.